Halo? Suara saya sudah didengar? Sudah terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Nah. Kembali lagi, ini nggak bisa di. Bisa, Bu, sebentar, Bu. Sudah, Bu. Boleh dicoba lagi. Sudahkah? Sudah, Bu. Ya. Kalau ini sesuatu apa namanya mengenai biji mata Anda, tolong sesegera mungkin matanya itu dicuci dengan asam bor dan ini dijual bebas di apotek. Ini berbayar ya kalau Anda membuat link seperti ini? Enggak, Bu. Enggak. Ya tadi kenapa kok membuatnya itu cuma sebentar saja, kan seharusnya itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kalau lebih dari 45 menit baru berbayar, Bu. Oh gitu. Oke. Lanjut ya. Cara penanganan kalau itu keracunan oral. Menghindari absorpsi. Ingat absorpsi ya. Pada fase yang keberapa? Terjadi absorpsi. Kan ada 3 fase. Fase apa aja? Filtrasi, Ayo. Ya. augmentasi. Kenapa? Filtrasi, absorpsi, augmentasi. Ya, pada fase apa itu? Recording in progress. Eksposisi, toksokinetik, dan toksodinamik. Pada saat terjadi absorpsi racun di dalam tubuh manusia yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh manusia, itu pada fase apa? Toksokinetik. Ya, pada fase yang pertama terjadi absorpsi, terus didistribusikan. Nanti pada hasil metabolisme, hasil metabolisnya atau metabolitnya nanti berikatan konjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, asam astat, dan sebagainya. Itu pada saat fase toksodinamik. Jadi itu Anda harus hafal ya. Pada saat apa ini dan sehingga seseorang itu kalau Anda ingin membantu orang lain itu juga Anda sudah tahu. Oh ternyata kalau racun kalau masuk itu ada tahapan-tahapannya seperti itu ya. Atau memberikan absorbensia atau laksansia. Pada keracunan diberikan obat pencahar
parafin cair itu sama dengan obat pencahar. Supaya apa? Supaya racun itu secepatnya dibuang melalui kencing, melalui BAB-nya. Secepatnya diberi obat pencahar. Obat pencahar bisa dari Anda bisa beli namanya kalau di di apotek, garam Inggris juga bisa. Ada obat pencahar yang namanya garam Inggris. Itu paling cepat sekali untuk mengeluarkan racun. Maksud saya reaksinya itu cepat. Daripada Anda menggunakan yang tadi laksatif, yang obat diare tadi. Itu agak lebih lama. Karena obat reaksi obat yang kita berikan ke manusia itu tergantung dari bentuknya. Kalau bentuknya padat itu reaksinya lama. Tapi kalau bentuknya itu cair, maka reaksinya cepat. Oleh karena itu, kebanyakan ya obat yang untuk anak-anak itu berupa sirup. Karena kalau berupa sirup itu dalam waktu belum sampai setengah jam itu sudah bereaksi di dalam tubuh kita. Karena kan kadang anak-anak itu tidak tahan atau mungkin mereka tidak bisa mengatakan sakit apa tahu-tahu dia sakit. Terus yang kedua, netralisir atau mengaktifasi racun secara kimia. Jadi racun itu diinaktivasi. Seperti kalau racunnya basah, berarti diinaktivasi dengan asam tadi itu supaya terjadi ikatan asam basa dan bisa netral. Yang ketiga, mengosongkan larutan cerna dengan cepat. Dengan cara lambungnya dibilas atau membuat muntah. Kalau ini memang sadar. Oh ya tadi itu saya secara sadar saya minum Baygon. Saya toksikologi saya dari Bu Joko dapat nilai E. Saya marah sama Bu Joko, saya minum Baygon seperti itu. Harus ada sadar sehingga Anda bisa memuntahkan itu lagi, dimuntahkan lagi, itu bisa. Nah, caranya yaitu dengan mulut kita ambil spatula itu kalau di rumah sakit itu seperti terbuat dari kayu ya. Sepanjang sendok, terus kita masukkan supaya keluar semuanya. Itu sebelum terjadi absorpsi. Jadi Anda harus tahu kapan terjadinya absorpsi. Dan berapa banyak, berapa konsentrasi, berapa kadarnya racun yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Kalau kadar terlalu tinggi, seperti kasusnya Mirna, sulit sekali. Minum kopi, satu cangkir langsung orangnya meninggal. Itu terlalu tinggi kadarnya. Selanjutnya, mengeliminasi. Jadi racun tersebut dieliminasi dari tubuh kita, diekskresi, peningkatan ekskresi. Jadi mau tidak mau, secepatnya dibuat racun itu keluar dari tubuh kita. Seperti yang saya jelaskan beberapa minggu kemarin dengan cara diuresis paksa.
yang dulu ya, dulu saya dulu saya belum menemukan keadaan di mana saya harus menurunkan berat badan. Saya coba untuk diet, tapi gagal. Padahal saya ketat untuk ini. Terus saya juga pernah menggunakan ini obat untuk diuresis paksa. Jadi setiap kali saya habis minum manis, habis itu saya minum obat. Ada obat yang namanya furosemid. Dan itu juga dijual bebas. Tapi saya menggunakan yang bukan paten. Saya menggunakan yang generik. Harganya murah. Satu itu isinya 10 itu harganya cuma 10.000 kalau nggak salah. Tapi lama-kelamaan kalau saya tidak menggunakan itu, kencing saya tidak bisa keluar. Akhirnya kan seperti canduan obat gitu kan. Terus yang terakhir baru saya menemukan cara bagaimana diuresis itu tanpa obat. Bagaimana diet itu bisa sukses. Dengan cara apa? Olahraga. Jadi saat ini saya tidak pernah diuresis paksa, tidak pernah menggunakan obat, tapi olahraga saya. Fitness saya yang saya saya tingkatkan terus. Pagi 1 jam, malam 1 jam. Yang itu tadi karena terlalu semangatnya saya menyebabkan saya kekurangan zat elektrolit. Tapi tidak masalah kalau kita tahu apa kekurangan kita, apa yang kita lakukan sehingga terjadi seperti ini, seperti itu. Itu saya kira tidak masalah ya. Saya tahu bahwa saya terlalu ketat. Saya tidak menggunakan diuresis paksa, tapi kencing itu dikeluarkan secara lancar dan BAB saya juga lancar dan berat badan saya turun sampai 11 kilo. Ya itu semua tergantung dari niat. Terus saya sakit kejang-kejang. Saya kekurangan. Saya tahu bahwa saya kekurangan kadar elektrolit darah. Saya makan pisang, saya minum air kelapa muda. Sudah sembuh. Hanya itu sebenarnya. Kalau kita tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan kita komitmen ya untuk mengeluarkan itu semua bisa. Terus yang kedua eliminasi dengan hemodialisa. Kalau ini yang mengerjakan rumah sakit dokter hemodialisa. Seperti orang-orang yang hemodialisa, yang orang pada punya penyakit kencing manisnya terlalu tinggi, menyebabkan dia sakit ginjal, dan orang tadi sudah parah, mungkin hemodialisanya bisa seminggu 2 kali. Untuk apa? Sebenarnya hanya untuk mengeluarkan racun. Racun dari mana? Dari makanan yang dia makan. Jadi makanan itu jangan dianggap ini makanan. Kalau seseorang sudah sakit diabetes terus sampai menjurusnya ke ginjal dan ginjal tidak bisa bekerja, glomerulus kita tidak bisa bekerja, maka secara otomatis dokter akan menjalankan hemodialisa terus sampai orang itu biasanya sembuh, atau tidak mungkin orang yang sudah dilakukan hemodialisa itu sembuh. Seumur hidupnya dia akan
Hemodialisa itu kalau orang awam menyebutkan cuci darah. Jadi cuci darah itu seperti itu. Darahnya dicuci terus. Karena apa yang dia makan, dia tidak bisa mengeluarkan. Karena ginjalnya sudah sakit. Jadi tidak harus orang yang sakit gula darah tinggi, ya diabetes itu tidak bisa menjurus ke penyakit yang lainnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Apa ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup, Bu. Ya, oke. Yang untuk minggu selanjutnya silabusnya, sebentar, saya lihat silabus. Untuk minggu selanjutnya saya apa Pak Joko? Ada yang sudah buka silabus? Pak Joko, Bu. Pak Joko, oke. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6. Jadi kalian CP-nya menghubungi Pak Joko ya. Baik, Bu. Baik, kalau begitu tadi PPT-nya sudah saya emailkan ke Ainun ya. Semua Ainun tolong dibagi ke teman-temannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Bu, maaf, Bu. Boleh minta RPS nggak, Bu? Oh iya ya, RPS. Bentar ya. Duh, Ya, saya itu. Saya belum bisa janji, tapi saya kamu sering-sering tanya ya, sipennya ya. baik, Bu. Nanti sipennya sering-sering bertanya. Kapan kami diberi RPS-nya, Bu, begitu. Nanti saya buatkan RPS-nya. Baik, kalau gitu tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Sore.